Halo dulur, selamat datang di Madu United, channel fans MU paling netral. Menang dipuji, kalah dibully. Di video kali ini kita akan membahas beberapa update terbaru dari Manchester United. Ada beberapa berita baru yang menurutku menarik untuk kita bahas bersama. Langsung aja kita masuk ke berita yang pertama. Melansir dari Fabrizio Romano, laporan akhir-akhir ini yang mengatakan bahwa Joshua Zirkzee berpikir untuk meninggalkan Manchester United adalah berita yang salah. Manchester United sangat senang menunggu Joshua Zirkzee untuk berkembang seperti yang telah mereka lakukan pada Rasmus Højlund. Ya, memang beberapa hari terakhir sempat ada info yang beredar bahwa Joshua Zirkzee merasa tidak senang berada di Manchester United dan ingin segera balik ke Serie A, ke Liga Italia, karena dia tidak nyaman berada di sini, tidak bisa menyesuaikan dan lain sebagainya. Ya, itu wis pasti gak bener, Cuk. Ngene lur, masalahnya kadang wong iku nggawe berita iku ya asal njeplak, Cuk, cangkeme iku. Asal ketika itu langsung rilis. Media-media njoba iku kadang buat lek kadang gawe hoax iku. Kan Joshua Zirkzee ini adalah salah satu pemain yang didatangkan di bursa transfer kemarin. Dan pemain pertama. Terus yang kedua, Joshua Zirkzee ini belinya tuh nyicil, Cuk. Dia itu dicicil tahun. Kalau teman-teman masih ingat ya, dia itu gunanya nyicil, Cuk, terus lunas, Cuk. Bayangno, kon masa tuku pemain terus lunas katanya mbok dol maneh. Kan ya. Secara logika itu gak masuk ngono lho. Ya bener, maksudku Joshua Zirkzee iki untuk musim ini kan masih kesulitan dalam beradaptasi untuk mengimbangi tempo permainan, intensitas permainan di Premier League. Bahkan setiap dia tampil, aku ndeloke kayak wong kegendam, Cuk, sumpah. Bingung karepe dhewe. Ya mentok menjadi sebagai pemantul itu oke, tapi untuk finishing, untuk pemposisian dia, lalu decision makingnya masih kurang lah, sangat kurang lah. Tapi yo gak ngono pisan rek nggawe berita dhewe gak seneng dhewe pengen balik nang Italia. Kan tuku pemainnya terus lunas, Cuk, masuk kate botol maneh. Gak mungkin dicicil 3 tahun iki lho. Ya mungkin ini ya teman-teman ya yang menyebabkan Joshua Zirkzee tidak tampil maksimal karena dia belinya nyicil, Cuk. Mungkin kalau sudah lunas, ya skillnya baru terlihat gitu loh. Berarti butuh waktu 3 tahun untuk melihat performa terbaik dari Joshua Zirkzee. Mungkin itu jawabannya. Mengapa dia masih tampil kurang maksimal untuk awal musim ini? Karena ya dia beli nyicil. Tapi kalau kita bilang seperti itu, De Ligt juga nyicil, tapi dia tampil bagus. Gak relevan ya jadinya. Ya itulah, ini intinya itu berita hoax lah, nggak perlu. Ya kadang kita juga perlu melihat juga kebenaran dan keaslian dari berita-berita yang kita baca gitu loh, media-media yang sering kita lihat gitu. Karena takutnya itu menjadi menjadi mindset yang keliru bagi kita semua. Oh iya, Zirkzee ini gak cocok. Ya, memang Rasmus Højlund pun di awal musim juga kesulitan gitu loh adaptasi. Dia baru datang, terus sempat bagus di kompetisi Champions League di fase grup itu, dia juga mencetak 3 gol kalau nggak salah, 3 gol atau 4 gol itu. Meskipun jadi juru kunci ya Manchester United waktu itu. Tapi setelah kompetisi Champions League, di Premier League, di kompetisi yang lain, dia setengah musim loh seret dalam mencetak gol. Baru di paruh musim berikutnya dia mulai terlihat lebih percaya diri, lebih sering mencetak gol, bahkan di beberapa pertandingan secara beruntun itu memberikan kontribusi gol dan menciptakan rekor-rekor baru bagi Rasmus Højlund bersama Manchester United. Jadi ya Joshua Zirkzee masih perlu adaptasi gitu loh, dan ini hal yang wajar. Tapi di setiap pertandingan juga harus terlihat progresnya gitu loh, meskipun progresnya nggak terlalu mencolok, nggak terlalu signifikan, tapi kalau di setiap pertandingan konsisten ada progres yang terlihat, menurutku itu sudah cukup gitu loh. Kan dia juga pemain baru juga, masih muda, 23 tahun, ya kasih dia kesempatan. Biarkan dia beradaptasi dulu. Oke, selanjutnya kita masuk ke berita yang kedua. Manchester United telah mengadakan pembicaraan awal dengan agen Franco Mastantuono
sang pemain tertarik untuk bergabung dengan United. Wow. River Plate menginginkan penjualan yang cukup mahal dan agar Mastantuono tetap dipinjamkan kepada mereka selama 6 bulan atau setahun lagi. Oke, diskusi dengan pihak sang pemain ini sudah ada. Mungkin pendekatan yang lebih intens akan ada di beberapa pekan berikutnya atau beberapa bulan berikutnya sampai ada kesepakatan antar dua belah pihak, karena ini pemain yang sangat bagus, berposisi sebagai winger kanan, masih sangat muda, pemain asal Argentina yang menurutku pemain-pemain dari Amerika Latin ini memiliki mentalitas dan semangat juang yang tinggi. Kalau kita lihat dari Alejandro Garnacho, tentu kita harus bisa melihat ya kerja kerasnya seperti apa ketika bermain bersama Manchester United. Dan ini langkah awal yang bagus, karena kalau misalkan ada pemain muda yang berbakat, yang potensial, yang bisa dijadikan untuk proyek jangka panjang, ya pihak manajemen harus bergerak cepat dalam mengamankan pemain tersebut. Jangan sampai ketikung dengan klub lain, jangan sampai dia beralih haluan dan Manchester United gagal mendapatkan pemain ini, jangan sampai. Ya ini harus ada pergerakan yang cepat, signifikan dan efektif menurutku. Kalau benar-benar ingin mendatangkan Franco Mastantuono ini, karena cukup potensial juga dan menarik untuk didatangkan ke Manchester United. Apalagi dia juga tertarik untuk bergabung dengan United gitu loh. Jadi pembicaraan awal sudah ada, tinggal bagaimana mencari kesepakatan dan solusi yang sama-sama menguntungkan bagi kedua belah pihak. Itu yang harus segera diselesaikan. Oke, kita masuk ke berita berikutnya. Ketertarikan Manchester United pada Alphonso Davies semakin konkret. United telah mengumpulkan banyak informasi tentang Davies selama beberapa hari dan telah melakukan penyelidikan informal ke kubunya dalam beberapa bulan terakhir. Saat ini belum ada pembicaraan baru tentang perpanjangan kontrak dengan Bayern Munchen. Davies bisa meninggalkan klub sebagai agen bebas musim panas mendatang. Oke, situasi dari Alphonso Davies memang sudah kita bahas sebelumnya, dan memang Manchester United benar-benar ingin mendatangkan ya, dan minatnya juga sangat besar. Mengingat posisi di bek kiri memang sangat tidak ideal, sangat rawan untuk diekspos oleh pihak lawan, dan Alphonso Davies ini menurutku salah satu solusi yang bagus bagi Manchester United kalau ingin menambal posisi bek kiri agar lebih kuat, agar lebih solid, agar lebih ideal. Ya, ini menurutku solusi terbaik dengan mendatangkan Alphonso Davies. Memang ada peluang, tapi untuk memperoleh dan mendatangkan Alphonso Davies ini bukan hal yang mudah, mengingat dia pemain yang sangat bagus, tampil konsisten bersama Bayern Munchen. Apalagi untuk musim depan dia sebagai free agent, tentu akan banyak klub lain yang tertarik terhadap pemain ini, terutama Real Madrid. Bahkan tidak menutup kemungkinan nanti di musim panas besok ada klub lain yang juga tertarik untuk mendatangkan Alphonso Davies. Tentu itu akan menjadi kompetisi yang cukup sulit bagi Manchester United kalau ingin mendatangkan pemain ini gitu loh. Jadi jangan sampai pemain-pemain yang memang sudah diincar itu kalah cepat oleh klub lain, tidak bisa didatangkan dan ujung-ujungnya hanya menjadi sebuah penyesalan. Karena ini keren, baru berusia 23 tahun tapi secara penampilan wah. Bahkan waktu aku lihat di FC Mobile pun secara pemposisian itu dia semakin berkembang gitu loh. Dari bek kiri terus masuk ke gelandang kiri, terus jadi sayap kiri. Anjir, iki pemain sumpah fleksibel banget dan sangat kelihatan progresnya. Ya harapannya nanti di musim panas mendatang bisa benar-benar mendapatkan Alphonso Davies sih. Kalau Manchester United bisa mendatangkan pemain ini asli keren, sumpah. Salut karo pihak manajemen, salut karo internal Manchester United. Ya mari kita tunggu saja ya nanti di akhir musim seperti apa, karena memang sangat potensial, sangat nggak salah lah Manchester United menargetkan Alphonso Davies sebagai pemain baru bagi Manchester United gitu loh. Tinggal bagaimana mewujudkan gambaran yang sudah ditetapkan oleh para manajemen. Oke, kita masuk ke berita yang terakhir. Manchester United kemungkinan akan merekrut gelandang Sunderland berusia 17 tahun Chris Rick.
United memantau Chris Rigg secara seksama dan menganggapnya sebagai tipe pemain yang mewakili potensi yang ingin dibawa oleh para petinggi Manchester United ke dalam skuad mereka. Memang untuk saat ini sudah pernah kita bahas juga ya untuk Chris Rigg ini secara kemampuan seperti apa, dan pemain yang berusia 17 tahun bermain bersama Sunderland mengisi posisi di lini tengah, memberikan kontribusi gol juga di musim ini, dan menurutku skema penciptaan gol tersebut sangat keren. Secara komposisi dia juga sangat bagus, insting mencetak golnya juga perlu diapresiasi untuk pemain seusianya, dan pemain ini juga harusnya sih bisa menjadi pemain besar gitu. Tinggal bagaimana memolesnya, bagaimana cara klub menangani pemain-pemain muda yang potensial seperti Chris Rigg ini. Dan kita sudah pernah bahas ya di video-video sebelumnya, memang sudah cukup banyak nama-nama pemain muda yang sedang diincar dan mulai diperhitungkan bagi internal Manchester United. Karena apa? Karena untuk mendatangkan pemain-pemain muda ini kan perlu perlu pemantauan yang cukup lama untuk melihat perkembangan pemain ini seperti apa, untuk melihat progres pemain ini seperti apa. Selain itu, Manchester United juga perlu melakukan regenerasi, karena di skuad inti Manchester United saat ini ya pemain seperti Christian Eriksen, Casemiro, Bruno Fernandes, Luke Shaw, Marcus Rashford itu pun harusnya juga nggak akan lama sih. Ini kan pemain-pemain yang secara usia juga udah bukan masa prime-nya gitu loh. Sudah harusnya diganti, harus ada regenerasi. Ya sebagus-bagusnya Christian Eriksen, Bruno, Casemiro ya paling bertahan 1-2 tahun lah. Itu pun musim depan Christian Eriksen kontraknya habis. Terus Casemiro juga secara performa sudah tidak konsisten, hanya bagus di musim pertamanya saja. Untuk saat ini ya masih naik turun. Ya karena faktor usia, dan Manchester United kalau ingin tetap bersaing di Premier League, bersaing di kompetisi Eropa, ya harus ada regenerasi, harus mendatangkan pemain-pemain muda baru yang potensial, yang bisa dikembangkan lagi, yang secara kualitas tentu bisa lebih baik dengan pemain-pemain di skuad inti yang sudah tua ini gitu loh. Dengan adanya langkah awal seperti ini, sudah menentukan tujuan pemain-pemain muda mana yang potensial yang ingin didatangkan, itu adalah langkah yang bagus bagi Manchester United. Kita hanya perlu menunggu dan memastikan bahwa Manchester United benar-benar bisa mendatangkan pemain-pemain muda yang sangat berbakat, pemain-pemain muda yang bisa dijadikan untuk proyek jangka panjang. Pemain yang 2-3 tahun ke depan itu sudah mulai terlihat kualitasnya seperti apa, sudah matang secara skill ya, dan secara performa sudah sangat stabil. Itu yang harus kita tunggu bersama. Oke, mungkin itu dulu beberapa update terbaru dari Manchester United. Kalau teman-teman ada opini lain terkait berita tadi, silahkan tulis saja di kolom komentar. Kita diskusi santai seperti biasa. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam.